waktu Indonesia untuk semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Universitas Kristen Maranatha dan Fakultas Teknik. Dan terima kasih juga untuk jurusan Teknik Elektro yang sudah mengundang saya untuk hadir, suatu kehormatan. Saya bisa sharing sedikit pengalaman dan keilmuan saya di bidang biomedis. Dan untuk rekan-rekan yang mungkin belum familiar dengan biomedis itu apa sih gitu, nggak usah khawatir karena nanti sebelum saya membagikan materi tentang proyek saya di biomedis itu saya akan membahas dulu definisi biomedis itu apa dengan bahasa yang sederhana. Oke, jadi kita langsung aja. Tapi sebelumnya ya CV-nya udah dibacain, terima kasih. Mungkin untuk biar lebih jelasnya, saya pengen ngasih tahu latar belakang dan perjalanannya biar kelihatan, soalnya ada visualisasinya di sini. Jadi benar saya lulusan Teknik Elektro tahun 2009. Dan kapan sih gitu saya jadi mulai tertarik dengan biomedis tuh sebenarnya ketika saya mengerjakan tugas akhir. Jadi memang saat itu di Teknik Elektro kan belum ada ya konsentrasi untuk kayak penggabungan antara medis dan saya tuh di laboratorium robotika Pak Mul itu ada satu topik yang lumayan, jadi itu tuh kayak artificial otot gitu, kawatnya tuh sama kerjanya, jadi ketika diberi panas dia akan kontraksi, dan itu sangat menarik, walaupun memang saat itu lumayan lama untuk membiaskan proyek ini, sekitar 9 bulan. Jadi istilahnya tuh kalau ibu hamil mengandung tuh udah melahirkan satu anak, tapi kalau saya satu berakhir tangan, tapi saya kayak menarik gitu. Dan masih ada satu pertanyaan sebenarnya di kepala saya waktu itu tuh kayak gimana sih caranya ngegerakin tangan tapi dengan kayak sinyal otot atau sinyal otak, karena saat itu saat tugas akhir tuh saya menggerakkan tangan itu menggunakan suara. Jadi saat itu sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak begitu relevan juga untuk maksudnya kalau kita pengen bikin itu sama seperti kurang lebih kayak manusia ininya apa behavior-nya gitu. Nah, jadi saat itu saya memang pengen ya udah saya pengen lanjut lagi S2. Jadi benar-benar ngambil biomedical engineering. Jadi benar-benar fokus ke arah sana. Dan saya tahun 2015 ke Belanda di University of Twente. Kurang lebih ya 2 tahun dan saya mengerjakan project tuh kalau tugas akhir di Belanda itu kita dikasih 6 bulan. Jadi nggak boleh lebih. Jadi benar-benar ada limitasinya gitu. Beda kalau di Indonesia kayak kita bisa benar-benar explore banget gitu kan. Tapi kalau di Belanda nggak boleh, jadi kayak benar-benar strict. Nah, udah itu saya udah beres S2, saya sempat bekerja tuh di perusahaan Itali. Sebenarnya saya di hire tuh dari perusahaan Itali dulu. Jadi ini perusahaan IT company di Itali yang bergerak di bidang ortopedik, jadi untuk bedah tulang. Nah, saya kira saat itu saya bakal ya udah stay di Itali kerja gitu. Tapi enggak, ternyata company ini punya project, jadi dia kerjasama sama universitas-universitas di Eropa. Jadi ini project Eropa. Jadi saya tuh begitu diterima kerja di Itali tuh enggak kerja di Itali gitu, langsung dilempar ke Swedia. Jadi untuk ngembangin sistem buat orang demensia gitu. Jadi makanya saya menghabiskan waktu kurang lebih 7 bulan di Swedia, baru saya kembali ke Itali untuk sisa waktunya gitu. Baru saya terlibat dengan proyek untuk ngembangin untuk yang bedah tulang itu. Nah, udah beres saat itu memang dalam hati saya tuh saya masih kayak pengen research lebih jauh karena kadang-kadang kalau memang di company
terbatas. Jadi kayak algoritma udah ada, terus kalau misalnya udah ada, untuk mengembangkan tuh lebih sedikit. Jadi kayak kita bisa explore tapi nggak begitu bisa lebih nyari alternatif. Jadi saya tuh emang udah ada rencana sebenarnya pengen lanjut S3. Tapi jadi saat itu sempat saya mikir, oh ya saya mau pulang dulu Indo. Karena emang itu udah lama. Jadi begitu saya keterima di Italia tuh kayak 2 tahun nggak pulang ke Indo gitu. Jadi saya pulang ke Indo dan kebetulan tahun 2020 Corona. Jadi saya tuh saat Corona di Indo. Dan itu tuh sempat saya diem tuh setahun di Indo. Jadi saat itu ya udah, saya memang udah fix kan, memang saya pengen S3, saya cari banyak kemungkinan, jadi cari posisi saat itu, dan juga aktif untuk kayak terlibat di project secara independen saat itu. Nah, udah gitu, tahun 2021, saya melanjutkan S3. Akhirnya saya keterima di Universitas Groningen dari berbagai banyak aplikasi yang udah saya apply, dan sebenarnya perjalanan dari tahun-tahun corona ke keterimanya saya untuk S3 ini lumayan kompleks. Sebenarnya ada faktor keuntungannya lumayan besar kalau bisa dibilang. Jadi kalau keluarga dan teman dekat sebenarnya mereka tahu ini lika-liku untuk sampai ke sini. Jadi tapi saya udah senang sih karena akhirnya saya bisa tetap ngelanjutin passion saya di nge-research di biomedical. Nah, jadi pada kesempatan siang hari ini, saya akan membagikan 2 project yang S2 saya, project akhir, yang berhubungan dengan pengembangan device buat stroke survivor. Jadi, kenapa sih namanya stroke survivor? Jadi, stroke, kalau orang udah habis stroke, dia ada pemulihan. Masa pemulihannya inilah mereka yang disebut stroke survivor gitu. Karena kadang-kadang ada juga yang tidak terselamatkan dan tidak lewat fase itu saat mereka terkena stroke. Dan saya juga akan sharing saat saya menjadi research engineer yang di project Eropa untuk pengembangan user centered technology untuk orang demensia. Dan sayangnya untuk project S3 saya mungkin saya masih belum bisa sharing. Sebenarnya saya pengen banget karena ini benar-benar relevan sama kita, karena project S3 saya ini mengembangkan decision support system tuh untuk mendeteksi kesehatan di kayak pekerja. Jadi kayak pekerja kantor. Jadi kayak kita terindikasi tuh sebenarnya ada 2 masalah kesehatan nih. Gangguan metabolisme sama gangguan sendi. Dan ini tuh umum banget terjadi di pekerja kantor kayak kita yang benar-benar duduk berjam-jam di depan laptop. Nah, sebenarnya saya pengen bagi ini, tapi mungkin untuk saat ini belum bisa secara detail. Tapi bagi yang tertarik untuk terus mengikuti perkembangan research ini, bisa juga connect saya di LinkedIn, atau kalau yang punya academic profile juga di ResearchGate mungkin. Jadi kita mulai, tapi seperti yang saya janjikan sebelum saya bahas project saya akan kasih tahu definisi biomedis itu apa sih sebenarnya. Jadi ini tuh ada, kalau simpelnya tuh 3 komponen. Ada medicalnya pasti, ada engineering-nya. Engineering-nya tuh bisa macam-macam. Paling umum sih biasa teknik elektro, teknik mekanika, teknik komputer. Jadi ini tuh untuk membantu di daerah medisnya, dan harus ada targetnya juga. Kita harus tahu nih, apa sih masalah yang mau kita pecahin di masalah kesehatan. Nah, makanya muncullah bioengineering, yang kita tuh harus bisa memecahkan masalah, harus memastikan bahwa solusi yang kita kasih itu meningkatkan care, kayak kesehatan juga, maksudnya kualitas hidup segala, pokoknya harus tercover. Dan ini tuh bisa dengan mendesain alat-alat medis, bisa bikin diagnostik, alat-alat diagnostik, atau juga research di biomaterialnya sendiri gitu. Jadi ini bisa luas kemana-mana. Tapi jadi saya tuh untuk proyek saya ini tuh kayak sebagian kecil gitu, memberikan contoh untuk biomedis. Hanya
memang kalau di Indonesia kan mungkin belum umum ya, maksudnya belum terlalu booming gimana, tapi sebenarnya biomedis sudah ada di beberapa universitas, kayak Universitas Indonesia itu udah mulai dari tahun 2007, saya pun nggak tahu sebenarnya. Dan yang saya tahu ini ITB baru mulai itu tahun 2015. Dan saat itu kan saya baru lulus tahun 2014, jadi benar-benar yang nggak tahu gitu ada bidang biomedis ini tuh gitu di Indonesia. Tapi akhirnya saya udah ngerti, oh ya ada gitu di Indonesia juga. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke proyek yang pertama untuk S2 saya. Jadi intinya tuh ngembangin sistem buat ngebantu mengoptimalisasi titik tumpu. Jadi yang kita tahu stroke survivor kayak gitu, mereka tuh ada masalah untuk menjaga keseimbangan. Karena kalau kita lihat nih, dari stroke-nya sendiri, itu tuh ada dua. Disebabkannya ada namanya stroke ischemic, itu tuh ada penggumpalan darah di sel otak, sel darah otak, terus ada yang namanya hemorrhagic, itu ada kayak dia pecah, jadinya salurannya pecah, dan yang kita tahu ada penggumpalan atau pecah berarti ada gangguan di aliran darah di dalam otak, dan kita oksigen juga berkurang kan, dan dengan otomatis dengan berkurangnya oksigen di dalam darah di dalam otak, dia tidak bisa juga ngontrol motorik sebagai motorik. Jadi kadang-kadang makanya kenapa ada stroke survivor tuh yang setengah lumpuh atau mungkin bisa lumpuh total, tapi banyaknya biasa setengah lumpuh. Dan ada juga ini studi yang menyatakan 12% sampai 25% stroke survivor. Jadi saat dia pemulihan, ketika mereka di follow up 6 bulan, 12 bulan, ternyata motorik mereka tuh menurun gitu. Jadi kayak iya, habis rehabilitasi mereka kan dilatih, motoriknya bagus. Tapi begitu udah beres gitu masa rehabilitasi, motorik mereka tiba-tiba ya menurun aja gitu. Dan ini tuh bisa disebabkan mereka juga takut jatuh. Biasa kan rentan ya, mereka udah ada trauma, ada lumpuh, dan mereka susah gitu jaga keseimbangan, makanya untuk tendensi untuk mereka jatuh itu besar gitu. Jadi mereka takut. Dan ini menyebabkan mereka tuh jadi ketergantungan sama orang sekitar biasanya. Dan dengan ketergantungannya dengan orang sekitar, kadang-kadang kita tahu orang sekitar juga nggak bisa 24 jam selalu ada merhatiin orang stroke survivor biasanya. Dan otomatis jadinya mereka lebih melakukan kegiatan juga, jadi menurun gitu kualitas hidupnya. Dan ini menyebabkan dia juga untuk jadinya sedentary lifestyle tuh kayak kalau istilahnya kalau di luar itu karung kentang gitu. Jadi kayak kalau di supermarket ya udah gitu nggak gerak kemana-mana di situ aja gitu. Kalau di Indonesia mungkin lebih relevan itu karung beras mungkin. Jadinya kayak ya udah nggak gerak lah, udah diem aja nonton TV, duduk, lebih banyaknya udah diem gitu. Dan ini tuh jadinya lingkaran setan kalau dilihat kan. Kalau udah duduk terus diem, ya otomatis motorik juga terus berkurang gitu. Mengecil terus maksudnya otot segala, dan ini terus muter aja, terus muter. Makanya kenapa research group kita itu berpikir oke, kita harus cari solusi dan kita harus potong lingkaran setan ini gitu. Jadi makanya kenapa kita mau kembangin alat untuk biar jaga keseimbangan dan memberikan umpan balik getaran untuk memberitahu gitu, alert kalau mereka keluar dari zona keseimbangan mereka, titik tumpunya. Jadi ada 3 tujuan dari master project ini. Yang pertama kan harus ngembangin dulu prototipe-nya, dan kita sistemnya juga harus dikembangin untuk gimana sih caranya untuk biar dia pertama harus monitoring dulu dong dia cara titik tumpunya, terus harus tahu
jaga keseimbangannya tuh kita harus tahu di mana sih gitu, tahu optimal seimbang tuh gimana sih gitu. Terus kita juga harus ngasih sedikit variabel kayak oke, melakukan suatu aktivitas simpel lah gitu. Maksudnya buat stroke survivor kan harus kayak ngelakuin hal-hal simpel, dan alat ini harus bisa bantu mereka untuk kayak tetap jaga keseimbangan dan ngasih tahu mereka dengan getaran kalau mereka tuh keluar dari keseimbangan yang optimal. Dan ini metodenya. Jadi kita tuh ngegunain namanya smart insole, jadi kayak untuk alas kaki yang pintar ceritanya gitu. Ngegunain sensornya sih namanya force sensitive resistance, jadi kayak perubahan resisten terhadap tekanan. Terus udah gitu ini ada di mana ada converting data dari voltage sendiri, mungkin dari resistance sendiri ke voltage aja kita udah pakai rangkaian electronic voltage divider. Udah gitu kita udah dapat voltage, kita harus bisa convert ini ke pressure. Jadi ada lagi kita harus menggunakan experimental data juga, kayak dikasih pressure dari 0 sampai 40 kilo, terus dilihat juga voltage-nya, kita lihat dan kita modeling gimana curve-nya, dan kita pakai model itu untuk nanti tahu benar-benar pressure. Jadi benar-benar dari resistan dia berubah ke voltage, dari voltage kita udah dapat pressure nih, kita nggak berhenti di situ, kita pengen dari weight bearing tuh jadi titik tumpu. Jadi kalau kita ngegunain di sini tuh titik tumpunya kaki kiri dan kaki kanan biar simple gitu. Dan kita ngegunain microcontroller Arduino pakai Nano saat itu karena kita butuh ini untuk portable, jadi butuh yang kecil juga dan compact. Dan aktuatornya itu ada motor vibrator, dan ini dipasang di ankle kaki, jadi mata kaki deket sana lah, jadi buat ngerasain kalau misalnya keluar dari zona optimal keseimbangannya, dia ngasih umpan balik ini, jadi getaran gitu. Dan ini algoritma gimana cara ngeaktivasi si getaran itu. Jadi kalau kita lihat di standing stability zone, kita tahu ada studi dia ngomong kalau kita ada titik tumpuk di sini, benar-benar jadi 50-50 antara kaki kiri, kaki kanan, itu yang paling stable. Jadi benar-benar highly preferable zone, dan di mana ada berapa persen bisa merubah jadi ke low prefer zone. Dan ketika kita udah benar-benar numpuk ke kakinya satu doang misalnya nih, itu kan benar-benar susah ngejaga keseimbangan kan, makanya itu udah undesirable zone. Jadi idealnya adalah membuat kaki kiri, kaki kanan itu ada pressure-nya tuh seimbang gitu, 50-50. Tapi untuk stroke survivors ini udah nggak mungkin, karena dari sebelumnya aja mereka tuh kayak udah numpuk ke satu kaki aja, yang mereka yang lagi itu nggak lumpuh gitu. Jadi dia udah kebiasaan mungkin bisa 80%. Jadi untuk kita langsung bikin mereka untuk 50-50 itu suatu yang nggak mungkin gitu. Jadi target kita adalah 60-40 biasanya. Itu targetnya. Hanya karena nanti sistem ini mau dicoba untuk nggak langsung ke stroke survivor. Jadi kita coba sistem ini tuh ke orang yang tanpa gejala dulu, maksudnya kesehatan, ada masalah kesehatan, dan kita coba si sistem ini. Jadi makanya kita pasang 50-50 untuk kaki kiri kanan. Dan kenapa ini ada 3 standar deviasi? Jadi kan nggak mungkin ya kita manusia nih, kita berdiri aja itu kita kan gerak-gerak kayak gitu tuh, itu tuh ada tekanannya berubah. Jadi dia nggak statik udah pasti 50, kita bukan patung gitu. Makanya kenapa dikasih plus minus 3 standar deviasi tergantung kita penggunanya. Jadi kayak kadang-kadang mungkin ada orang yang suka berdiri aja banyak gerak gitu. Jadi tergantung dari penggunanya sendiri nanti algoritmanya. Jadi ini tujuan pertama. Nah, kita udah ngembangin nih. Kalau udah ngembangin,
kita pengen dong tahu bener nggak sih sistemnya efektif gitu, si sistem umpan balik ini. Jadi makanya ini mau ditesnya di orang sehat dulu. Karena memang itu aturannya, jadi kita nggak boleh langsung tes di orang yang ada penyakitnya, karena kita harus memastikan kalau sistem ini benar-benar bekerja dengan baik, baru kita bisa kasih tes untuk orang yang ada masalah kesehatan. Nah, jadi metode untuk testing efektif si sistem ini ada 10 subjek, kita gunain 10 partisipan. Jadi ada pertama kalibrasi seperti biasa untuk memastikan kalau si insole ini tuh kalau kita taruh titik tumpunya di satu tuh benar gitu. Berarti kaki kiri ya harus yang 100% kaki kiri, kalau yang kanan yang 100% harus kaki kanan gitu. Terus ada baseline-nya ini untuk ngatur yang tadi yang standar deviasi, karena setiap orang punya gerak body sway itu kayak gerak-geraknya beda-beda gitu. Jadi itu disesuaikan di sini. Baru nanti subjek ini harus melakukan 3 kali tes. Jadi kita ada 5 tes di sini, 5 tes yang berhubungan dengan melakukan aktivitas biasa sehari-hari kayak gitu, tapi harus dilakukan 3 kali untuk kita pasti nih gitu, maksudnya bukan by chance tiba-tiba result datanya kayak gitu tuh enggak gitu. Jadi kita dan udah harus 5 kali, kita ini 2 kali dengan umpan balik dan tidak dengan umpan balik. Jadi biar kita bisa komparasi, bener nggak sih sistemnya efektif gitu untuk mengoptimalkan keseimbangan. Nah, jadi untuk tugas yang pertama itu pouring water, jadi kayak menuangkan air kan biasa ya perlu gitu. Jadi kayak dari berdiri, terus isi air, terus udah gitu nuangin, taruh gitu. Kita lihat gimana sih dia perubahan tekanan di kakinya. Udah gitu ada juga dari berdiri duduk, dari duduk berdiri gitu. Gimana sih si sistem ini bisa ngedetect dan ngasih vibrasi. Terus ada juga dari ngambil buku. Biasa kan dari rak, dari atas ngambil, terus baca, taruh lagi gitu. Terus ada juga ngambil kayak panci dari kiri ke kanan, atas bawah gitu. Terus ada juga pakai jaket, lepasin. Karena ini juga kan mengubah stabilitas saat kita buka jaket kan pas kita numpuk ke satu kaki gitu. Nah, udah gitu nanti untuk komparasi kita menggunakan statistical analysisnya tuh pair t-test karena kita ngompernya sesama subjek gitu. Jadi saya membandingkannya tuh saya dengan saya sendiri antara tidak menggunakan umpan balik dan menggunakan umpan balik. Dan ini buat yang tes effectiveness dari sistem. Nah, untuk yang ketiga, kita udah tahu nih, misalnya kalau misalnya nih udah efektif nih sistemnya, tapi kalau misalnya susah dan nggak disukain sama pengguna karena nggak praktikal, kan ini ya, masalah gitu. Jadi kita harus juga tes untuk apakah sistem ini bisa digunakan, usability gitu. Untuk usability ini tuh seudah subjek beres ngelakuin semua eksperimen, mereka tuh dikasih pertanyaan kayak gitu. Jadi kayak seberapa mudah sih mereka bisa nggunain sistem, apakah mereka percaya diri nggunain sistem ini kalau misalnya nggak ada teknisi atau yang expert yang ngerti, mereka bisa nggak nggunain sendiri kayak gitu. Jadi banyak pertanyaan yang berhubungan dengan praktis dari si sistem. Dan skornya tuh ada 0 sampai 100. Jadi kalau misalnya skornya di atas 68 itu bisa dianggap lumayan praktis dan bisa digunakan. Kalau misalnya di bawah 68 berarti itu belum praktis dan harus lebih dikembangkan lagi atau mungkin dimodifikasi desainnya. Jadi ini untuk tujuannya dan kita masuk ke result hasilnya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada prototype, ini belum ada insole-nya. Jadi ini rupanya ada
yang terhubung dengan microcontroller, dan ini adalah the vibrataktornya untuk getarannya yang ditempel di mata kaki. Itu nanti ditempelnya di kiri dan di kanan. Udah gitu, ini udah ada insole, ini yang udah ada sepatu. Hanya memang ada limitasi di studi ini belum secara wireless. Dan mari kita melakukan komparasi the effectiveness dari the system sendiri gitu. Nah, kalau kalian lihat ini mungkin kayak note piano, tapi bukan, ini lebih ada kurang lebih informasi di dalam sini. Jadi kalau saya bisa kasih tunjuk, jadi saya cuma ngambil satu example tuh, satu contoh dari 5 task tadi, 5 yang harus dikerjain. Ini tuh saat yang menuangkan air. Jadi ada menuangkan air dan mereka harus berdiri lagi. Pertama fill airnya tuh, ngisi airnya dari tap water, baru diem, baru dia nuangin gitu. Dan di bagian aksis Y, ini tuh persentase titik tumpu di kaki kiri. Dan di aksis X ini adalah subjeknya. Jadi kita ada 10 kan. Nah, kalau kita mau lihat tuh paling gampang misalnya nih di subjek 1. Jadi ini ada yang biru dan merah. Biru itu tanpa umpan balik. Kalau yang merah itu dengan umpan balik. Jadi kalau kita lihat tanpa umpan balik, subjek ini tuh benar-benar numpuk di kaki kiri. Tapi ketika ada umpan balik, dia tuh mulai mendekati 50%, yang kita tahu nggak mungkin harus tepat 50%, tapi sekitar daerah sana berarti udah optimal ininya apa, titik tumpunya. Terus kita bisa lihat juga di subjek 7 ada perubahan. Terus sama untuk menuangkan air juga kita lihat tanpa feedback, ini titik tumpunya berarti, ini di kiri, kalau ini berarti di kanan, karena kan ini left-nya kan kecil banget kan. Kalau ini berarti titik tumpunya di kiri karena mendekati 100 dan dia mulai mendekati ke ini 50%. Jadi kita mah targetnya antara 55 sama 45 di sini. Tapi ini juga tergantung sama subjeknya, karena lucunya ternyata begitu kita ngukur, kita kan ekspektasi orang sekitar 50% di 2 kaki, tapi ada juga subjek enggak, ternyata mereka juga baru sadar, oh ternyata biasa mereka numpuk tuh di 1 kaki aja gitu, bener-bener entah 60% di kaki kiri, tiba-tiba, tapi nggak pernah lebih dari 60%, biasanya 60-40 gitu. Dan itu masih oke. Nah, dari graf ini sebenarnya kita masih belum bisa narik kesimpulan gitu. Untuk kita bisa lihat lebih gampangnya, kita tuh lihat error. Jadi errornya tuh dijelasinnya tuh seberapa jauh sih dari garis referensinya. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin dia mendekati 0, itu semakin yang kita mau, dia semakin optimal, karena ini mendekati 50%. Dan yang biru ini tanpa, dan merah dengan feedback. Jadi kalau kita lihat di sini ya kurang lebih mulai tahu lah, oh ini kalau pakai feedback, ini ada perubahan, ini mulai mendekati, jadi errornya tuh kecil gitu. Tapi sampai sini pun belum cukup, karena kita nggak tahu, ini kan cuma visualisasi, jadi kita nggak bisa duga-duga, oh ini kayaknya berarti benar ya, dengan umpan balik itu ada, dia ngasih, dia efektif loh gitu, mengoptimalkan, belum tentu, karena kita nggak tahu apakah mereka signifikan nggak bedanya gitu. Jadi dengan menggunakan t-test, makanya kita ke statistical analysis di sini. Jadi tanpa harus kita ngelihat semua visualisasinya, dengan statistical analysis tuh kita bisa lihat, oh kalau misalnya kurang dari p value itu, kalau kurang dari 0,005 berarti itu tuh statistik signifikan, bedanya tuh statistik signifikan gitu. Dan kita lihat di sini, oh berarti kalau yang buku yang ngambil itu signifikan ternyata, kalau menggunakan umpan balik lebih optimal jadinya. Terus yang water juga, yang tadi yang menuangkan juga optimal. Sedangkan yang lain, ya kita nggak bisa ngomong mereka signifikan
bedanya signifikan, tapi kita bisa bilang iya beda, tapi kita nggak bisa bilang signifikan secara scientific gitu. Dan untuk usability score-nya itu tuh 74 plus minus 12,4 memang lumayan besar sih, tapi ini bisa dibilang lumayan praktis gitu untuk prototipe yang pertama. Jadi untuk konklusinya, untuk umpan balik vibrotactile feedback system itu memberikan positif effect untuk mengoptimalkan titik tumpu untuk task yang berhubungan dengan objek yang berat gitu. Tadi kan ada buku, ada air, berarti ini efektif gitu. Terus untuk sistem usability dengan rata-rata 74 itu berarti menandakan ini tuh sistemnya oke gitu, bisa dan praktis dan bisa untuk terus dikembangkan gitu ke depannya. Dan ini untuk project S2 saya, dan kita masuk ke project selanjutnya yang tentang pengembangan user center technology buat orang demensia. Jadi ini tuh sebenarnya EU project gitu, project dari Eropa Union, jadi tergabung dari banyak universitas dan company gitu. Tapi saya cuma bagian kecil sebagai researcher, junior researcher saat itu, early researcher, tergabung juga ngasih kontribusi, tapi enggak yang untuk bagian besarnya gitu. Jadi sebelum kita masuk, yang kita tahu mungkin ada orang yang juga belum begitu familiar dengan people with dementia apa sih gitu. Jadi ini tuh biasanya orang tua, mereka tuh ada penurunan kemampuan untuk berpikir, untuk mengingat, untuk mengambil keputusan. Ini tuh benar-benar age dependent. Jadi kayak biasanya lebih dari 65 tahun tuh mulai orang ada penurunan di fungsi otaknya gitu. Dan kalau kita lihat sendiri, di tahun 2021 itu ada 55 juta orang yang kena demensia ini, dan di tahun 2050 itu tuh 3 kali lipatnya bakal meningkat diprediksikan gitu. Terus sebenarnya kalau kita pikir orang demensia ini kan meningkat, dan kita tuh kadang-kadang mereka tuh kan tergantung sama orang sekitar, berarti mau nggak mau. Tapi kalau yang kita tahu, orang sekitar juga kadang-kadang mereka nggak bisa 24 jam, atau kalau mereka punya, misalnya kita sebut yang jaga gitu, yang take care mereka, itu juga kan kita nggak tahu segimana kapasitas mereka bisa ngebantu segini banyaknya orang demensia. Jadi kalau di luar itu udah punya, jadi salah satu solusi yang mereka gunakan itu mereka melibatkan sosial robot biasanya. Jadi bukan untuk menggantikan health professional, bukan, tapi untuk sebagai penambah gitu, membantu health professional justru. Jadi ada dua, itu humanoid atau animaloid, jadi yang berupa manusia atau yang berupa hewan. Dan ini tuh tujuannya sama gitu, pengen agar orang demensia tetap ada punya kesehatan, dan secara psikologi juga mereka tetap sehat gitu. Jadi yang humanoid tuh biasa digunain tuh buat sebagai pengingat schedule, jadi sehari-hari nanti sosial robotnya ngasih tahu, oh ini waktunya ini loh, ini gitu. Terus untuk pengingat juga, oh ngambil medikasi jam segini. Biasa kan mereka juga lupa gitu. Dan mungkin kalau orang sekitar udah ngingetin, atau mungkin mereka juga ada kesibukan lain, lupa juga gitu. Jadinya mungkin dengan sosial robot dia ngebantu dan tetap bisa dimonitor dengan orang sekitar juga. Terus buat tahu lokasi, kadang-kadang orang demensia lupa tiba-tiba jalan kemana gitu. Lokasi bisa ngantar mereka pulang lagi gitu. Terus udah gitu ada entertainment,
untuk ngebantu mereka tetap happy. Jadi kadang-kadang social robot ini dipakai tuh untuk koneksiin sesama lagi orang demensia, dan mereka bisa komunikasi bareng gitu. Terus ada juga remote communication tuh, jadi saat mungkin keluarganya ada lagi di kerja, terus mereka kayak kangen pengen coba lihat keadaan orang tuanya yang udah mungkin udah tua atau kakek neneknya gitu yang kena demensia mungkin, dan mereka bisa kontak gitu. Dan social robot ini juga dinamik, bisa ngikutin orang demensianya. Terus ada animal noid, yang ini biasanya kalau yang hewan tuh dipakai untuk emotional engaging. Jadi kayak ya kita tahu juga sama sih, kita juga kan kalau punya kayak binatang peliharaan senang aja gitu ya, kadang-kadang cuma ngelus-ngelus aja udah senang gitu. Jadi ada ini tuh dari Jepang, dia tuh ngembangin namanya Paro. Jadi dia tuh kayak robot ikan laut, anjing laut. Jadi ketika dielus, dia tuh matanya bisa blinking, jadi kayak ngedip, dan ekornya gerak. Jadi kayak sebenarnya ini biasa aja bagi kita mungkin ya, tapi yang ada satu kejadian yang benar-benar bikin saya juga lumayan kayak, wah, berarti berguna juga tuh ketika katanya ada kakek yang kena demensia. Jadi dia tuh kayak cuma cerita aja, sharing ke Paro ini gitu sambil ngelus-ngelus, kayak dia nanya, apakah kamu juga ada sakit di kaki kamu, katanya gitu, teman kecilku gitu. Terus itu kebetulan kayak susternya ngelihat gitu. Terus kayak kenapa dia ngomong kayak gitu ya? Terus akhirnya susternya ya udah inisiatif dibawa ke dokter untuk di X-ray, dan ternyata ketemu benar bahwa kakek ini punya sakit di lututnya tuh udah parah gitu sebenarnya. Jadi instingnya sih kayak mereka tuh pengen punya ada orang yang bisa dia cerita, di sharing. Hanya mungkin kalau orang kayak kita keluarga kadang-kadang kita nggak kayak nggak sabaran gitu, mungkin nggak ngerti apa sih ngomong apa, nggak ngerti gitu. Tapi kalau misalnya kita ada media membuat orang demensia tetap mereka bisa sharing isi hatinya, dan kita juga bisa ngertiin tuh bagus gitu. Jadi makanya kenapa untuk project ini kita tuh jadinya fokus ke mengembangkan untuk emosi deteksi positif, negatif, netral. Jadi saat itu kita coba classify 3 emosi ini dari pengennya sih idealnya dari speech, dari ngomong gitu. Jadi kayak tadi kakek itu ngomong tuh kita rekam dan diolah, dianalisa, dan nanti bisa dicek sama keluarganya, bisa dicek sama orang yang lebih profesional gitu. Udah gitu, ya. Jadi ya udah kita fokusnya kita bakal pengen coba untuk mendeteksi emosi saat itu. Jadi menggunakan namanya sentiment analysis. Jadi kita tahu kan dari speech biasanya kan berubah jadi teks. Dari teks baru kita bisa analisa emosinya gitu. Jadi ada 2 approach, kita bisa pakai machine learning atau namanya lexicon base. Kalau lexicon base itu lebih kayak dictionary, kayak misalnya kita mikir gitu, di otak kita udah tahu nih, sedih misalnya, aduh, atau enggak, aduh hujan gitu. Ada kata aduh aja kita udah tahu, oh itu berarti lebih ke arah negatif. Jadi kayak kita udah punya di dalam otak tuh kata-kata yang kita udah kategoriin, oke ini negatif, ini positif, ini negatif. Itu lebih leksikon. Kalau machine learning itu lebih kayak dari satu kalimat, jadi kayak misalnya satu kalimat tapi kita label harus sendiri. Machine learning tuh jadi kayak, aduh hari ini hujan, aduh capek juga sih gitu. Oh kita tahu, berarti kita harus labelin negatif. Nah dari banyaknya kalimat yang kita udah labelin, nanti mesin yang bakal cari pattern-nya gitu. Mereka bakal tahu, oh kalau misalnya lebih ke kalimat ini, berarti ini negatif, ini positif gitu. Jadi kalau kelebihannya untuk yang machine learning, ini tuh bagusnya tuh saat kita punya banyak ya, datanya gede. Dan saat kalau misalnya ada misalnya kata-kata sarkastik gitu, kalau leksikon nggak bisa. Kalau leksikon kan per satu-satu kata. Jadi begitu
kata sedih ya udah negatif ya negatif aja. Tapi kalau misalnya machine learning mungkin, aduh, pokoknya yang sarkastik bagus banget ya gitu, itu gitu, baju lu gitu misalnya. Padahal misalnya gimana gitu, itu cuma sarkastik gitu, itu kan bakal ngasih salah gitu prediksinya. Nah, machine learning bisa belajarin itu dari contoh, misalnya kita punya banyak kata sarkastik, jadi lebih ke konten gitu. Nah, yang kita coba mau pakai itu supervised learning tuh pakai SVM, KNN sama naive Bayes, terus yang dictionary juga kita mau coba pakai Bing, NRC, dan Affin. Jadi ini cuma beda dictionary-nya, hanya kalau Affin itu kayak dia ada skornya lagi gitu. Jadi untuk misalnya sedih, seberapa sedih tuh ada skornya gitu. Mungkin -2 gitu dibandingin yang benar-benar aduh terperosok gitu, misalnya benar-benar jadinya lebih negatif sampai pokoknya range-nya tuh -5 sampai 5 yang paling positifnya gitu. Terus ya ini untuk hasilnya, untuk yang leksikon dulu, jadi ngegunain tuh dari 12 orang dimensia. Jadi kita ngambil dari diary dulu, jadi kita nggak pakai langsung ngomong. Kita pakai diary, dan ini lumayan sebenarnya dikit ya, kecil gitu, datanya kita nggak cukup. Tapi susah memang untuk dapetin data. Tapi kita kayak ini cuma pilot dan kita lihat gitu. Oh, dari 12 diary orang demensia ini tuh kita lihat skornya. Oh, ini skornya tinggi. Kalau tinggi biasanya positif, dia ngasih positif. Dan kalau di bawah tuh negatif, ini ada 12. Dan kita bisa lihat, oh kata-kata yang positif apa aja nih? Oh, like, well. Yang negatif apa nih? Difficult, dark, mereka frustrated juga gitu, slow, nervous. Jadi dari sini tuh kita bisa tahu, oh subjek mana sih yang kira-kira yang memang butuh emosionalnya kita bantu gitu kan. Nah, dari sini kan kita lihat, oh positifnya oke, ada support grade, oh berarti kita lihat, oh nih subjek ininya dari subjek misalnya nomor 7, dia mah positif gitu kan, banyak positifnya. Sedangkan subjek 10 misalnya, dia mulai ngomonginnya dark, stupid, difficult, oh berarti ini subjek yang emang perlu dibantu gitu, secara emosional. Nah, dari leksikon juga berarti kita harus lihat, kita nggak bisa lihat, oh berarti ini efektif ya gitu, maksudnya dari yang udah dikembangin sistemnya, tapi kita harus pakai perhitungan juga di sini. Jadi kalau kalian tahu confusion matrix, jadi gampangnya tuh di sini tuh kita pengen positif tuh harus positif. Jadi kalau misalnya orang demensianya ngasih positif, sistemnya juga harus prediksinya positif gitu. Terus kalau ini demensianya bilang negatif, sistemnya harus negatif juga dong. Tapi emang di mana selalu sistem kan ada dia tuh false positif, namanya positif yang keliru atau negatif yang keliru. Jadi kalau contohnya tuh kalau misalnya COVID gitu, kalau kita dites sebenarnya saya ada COVID nih, tapi di tesnya negatif, berarti saya false negatif. Nah, kalau misalnya saya sebenarnya nggak negatif, tapi pas di tesnya positif, berarti saya false positif, karena itu nggak yang sebenarnya. Dan kita mau tuh ini, yang diagonal ini. Jadi ini dari 3 tadi dictionary yang berbeda. Dan ini hasilnya, jadi akurasi yang paling tinggi memang Affin, karena mereka ngegunain skor yang lumayan range-nya. Beda sama Bing sama NRC, mereka tuh kayak ngegunain ya udah positif 1, negatif -1 misalnya gitu. Terus kita lihat precision, recall. Jadi ini precision false positifnya kita lihat. Berarti ya 22 sekitar segitu recall. Kita pengen ini sebenarnya setinggi mungkin gitu. Dan kenapa akurasi aja nggak cukup? Kadang-kadang tuh sistem tuh kita bisa dapat akurasi yang bagus, tapi belum tentu, karena bisa aja false positif atau false negatifnya tuh tinggi gitu. Makanya kita kenapa lihat F1. F1 itu udah gabungan dari ngitung false positif sama false negatifnya.
Jadi di sini 80%, 79%, oh Afin berarti yang paling tinggi untuk saat ini gitu. Dan kita lihat sekarang yang pakai machine learning. Jadi yang kita tahu untuk machine learning kita ngebagi splitting lagi itu pakai 70-30. Jadi 70% untuk nge-training sama 30 untuk ngetes bener nggak ini positif nggak gitu terakhir gitu. Ini sistem ngedetectnya bener nggak kalau misalnya jadi reference-nya lah kalau yang tesnya 30% datanya. Terus sebelumnya tapi untuk machine learning juga harus ada pre-processing. Jadi lemmatization itu jadi kayak misalnya kalau di Inggris tuh kan ada beda verbs run, runs. Kalau di Indo tuh apa ya? Karena saya baru sadar juga sih. Jadi kalau kita mikir-mikir di Indo tuh sebenarnya bahasanya nggak begitu rumit banget karena nggak ada time frame juga. Tapi kalau misalnya saya bisa bilang untuk penggabungan kata-kata yang mirip artinya sih, kayak misalnya ya saya belum bisa mikir, nanti coba saat tanya jawab saya coba pikir. Tapi intinya masih penggabungan kata yang sama-sama kurang lebih sama lah artinya, jadi biar nggak overlap. Terus ada removing punctuation itu kayak komanya harus dibuang, titik, bla 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 gitu. Jadi kayak yang nggak penting sih, yang tidak ada ngasih kontribusi beneran ini negatif atau positif gitu. Terus numbers juga, nomor kita nggak butuh, stop words. Kayak kalau di Inggris ada artikel kayak the, kayak is gitu. Kalau di eh, kalau di Indo kayak Sunda mungkin saya ada kepikiran ini teh bla bla bla, tehnya nggak usah gitu, ini mahnya nggak usah gitu. Nah dari hasilnya kita lihat hanya bedanya kan di sini dia pakainya per sentence kan, jadi kalau machine learning kita trainingnya sentence terus dikasih label, dan kita lihat hasilnya untuk akurasi sama presisi recall dan F1-nya emang ini rendah banget sebenarnya. Jadi pada saat itu tuh masih harus banyak kita tahu karena data yang kita pakai pun sedikit, jadi kayak nggak cukup untuk machine learning untuk belajar untuk ngebedain positif atau negatifnya. Tapi saat ini naive bias tuh yang ngasih yang paling tinggi. Tapi kalau di compare sama yang tadi yang leksikon, saat itu leksikon masih lebih bagus sebenarnya untuk dipakai secara praktis karena lebih F1-nya lebih tinggi gitu. Nah, kita udah ngembangin untuk si algoritmnya gitu untuk ngedetect positif negatif. Lagi itu masih positif dan negatif netralnya karena begitu kita tambah lagi klasifikasinya, datanya pun harus lebih banyak lagi. Kalau enggak bisa gitu. Nah, saat ini sudah mengembangkan algoritma, kita udah pilih oke lah kita pakai dictionary Afin berarti gitu yang paling tinggi. Dan kita implementasiin ke sosial robot yang ada di universitas lagi itu di Halmstad. Dan ini ada videonya. Jadi benar-benar dari conversation yang simple aja gitu. Untuk membedain positif dan negatif. Jadi sistemnya sih ya ini input dari speech diubah ke teks. Kita lagi itu pakai yang namanya language model CMU Spink. Jadi itu udah ada yang udah di training, tapi ini juga nggak begitu bagus sebenarnya. Jadi nanti kalian pas lihat di video, saya coba untuk ngomong pun kadang-kadang nggak didengar sama robotnya. Terus nanti ada sentiment analisis, ada follow up question juga dari robotnya. Outputnya nanti robotnya ada ekspresi, terus leher, dan dia ngomong gitu. Hello, Tim Kabot. Hello, what is your name? Linda. Linda. Sorry, I am just pretending not to hear Linda. Nice to meet Linda. Yeah, nice to meet you too. How are you today? Good? I heard good. Yeah. Am I heard correct? Yes.
Great to hear that. Yeah. Thank you. How about you? I am really fine, and also really glad to see you here. Oh, nice. Do you like to share your day? Mm, yes. It will be great, I I think. am listening for your good day. Okay, so it was really a fun day today because I was playing floorball with friends and we really have a great time. Really nice. Well, sounds that you have a really great day. Yes, Hope to hear definitely. other story tomorrow. Yeah, sure. So nice to see you. See you again. Wish you have a good day. Thank you. Bye, Dem Kabot. Jadi intinya tuh pengennya tuh untuk orang demensia. Jadi kita juga bisa dapat data lebih banyak kan. Dengan kita punya data lebih banyak, kita bisa training, sistem juga jadi lebih baik gitu. Dan ini selanjutnya dari simple conversation sama interactive game. Jadi ini lebih ke negatif emosi, tapi karena dari speech ke teksnya, kadang-kadang robotnya nggak dengar, makanya kadang-kadang suka di type. Jadi mereka minta type aja udah gitu. Karena yang kita pengen uji itu algoritma gimana dia tahu negatif atau positifnya, bukan untuk speech-nya. Tapi lebih bagus sih untuk engaging, untuk final produknya emang harus secara speech. Ya, jadi di sini ada inputnya, jadi lebih ke teks, terus ada sentiment analysis juga, ada follow up question. Nanti kalau misalnya kira-kira ada orang yang ngomong bored, dia nawarin mau main game nggak gitu. Terus outputnya sama, ada vokal, facial expression, sama lehernya. Hanya bedanya mungkin kalau di sini dia ngedetect-nya dari kamera ada orang atau enggak, mirip kayak manusia. Ngelihat kan harus ngelihat dulu ada orang nggak, oh gitu baru. Hanya memang ini lambat sih. I saw you. Hi. Hello, what is your name? My name is Linda. I cannot hear. Could you please type? Ya, kadang-kadang dia nggak dengar, makanya saya sengaja ya udah kalau misalnya dia nggak dengar, ngomong deh gitu nggak dengar biar jadinya bisa ditulis aja. Nice to meet you too. How are you today? I'm a bit bored because nobody here. I cannot hear. Could you please type? Okay, so I said like I'm a bit bored because nobody here. So like kind of empty place. Probably because of holiday is coming. Sorry to hear that you have empty place. Oh, does not sound good. Not Would really. you like to share your day, Linda? No. No. I say I don't want to share my day. No. Not today. No. It is fine. Maybe you feel tired. I Yeah. will be here if you change your mind. Okay, thank It you. is really nice to see you. How about you? Actually, I am not feeling so good as well, but I am glad to see you. Jadi di sini tuh mencoba menggunakan secara psikologi juga. Nggak mungkin kan tiba-tiba misalnya kita ngomong nih ke robotnya, aduh nggak pengen gitu, nggak pengen ngomong. Terus kamu gimana kabarnya? Dia mau menyesuaikan juga, lebih ke empati juga kayak, oh ya gue juga nggak begitu baik sih gitu. Jadi biar orang mau cerita biasanya. Kalau tiba-tiba, ah nggak, gue baik banget loh ini. That's nice. Do you feel bored? Yeah. Yes. Yeah. Would you like to play a game with? A game. Yeah,
game is not difficult. You just need to connect far yellow color. Okay. It can be far vertical, far horizontal, or far Jadi diagonal. ini gamenya 4 yang connect Let's begin. I will start first with red color. harus Okay. 4 dan So menang it's gitu. for connect game. Okay, you start first. Dan gamenya juga harus simple karena ini kan buat orang demensia, jadi nggak boleh yang terlalu banyak mikir, yang penting fun aja gitu. Dan ini di fast forward. Yeah. You are so great. Congratulations. Thank you. It's been a really nice game, but I think I had enough. Nice to see you. Nice to see you. Nice to see you. See you again. Kadang-kadang nggak Have a dengar. good day. Bye. Ya, jadi itu dari project dari Hamstad. Dan tadi juga mengakhiri, saya mau kasih summary. Jadi semoga dari apa yang udah saya bagikan itu bisa mengasih inspirasi mungkin, dan jadi rekan-rekan lebih tahu biomedical engineering itu apa, biomedis tuh seperti apa sih gitu. Mungkin ada yang tertarik lebih ke arah medisnya, mungkin ada yang lebih tertarik ke arah tekniknya, ada yang mungkin menggabungkan, nah itu yang namanya biomedical engineering. Tapi sebelum saya benar-benar mengakhiri presentasi saya selalu mau membagikan jadi kayak fun fact-nya dari negara yang udah saya diami, dan ada beberapa juga ada negara yang saya udah janjiin ke orang lokalnya, kalau saya ada kesempatan untuk jadi pembicara di Indonesia, pasti saya kasih tahu kebenaran ini gitu tentang negaranya. Nah, kita mulai dari Belanda. Jadi kalau Belanda yang kalian tahu, jumlah penduduk itu lebih sedikit dari jumlah sepeda. Jadi orang-orang di sini tuh seneng banget lah sepedahan. Populasi sepeda jauh lebih banyak dari orangnya. Terus udah gitu orang Belanda juga diketahui termasuk orang tertinggi di dunia. Jadi secara rata-rata untuk laki-laki 182 cm dan buat perempuan 168,7 cm. Jadi kalau saya dulu di Indo itu termasuk yang tinggi, tapi kalau di Belanda itu saya udah jadi orang rata-rata gitu. Terus untuk di Swedia sendiri ada yang namanya surströmming. Ini mereka kayak wanti-wanti ke saya, jangan pernah beli ini kalau nggak mau, maksudnya ini tuh jadi ikan herring difermentasi, terus ketika kalian buka baunya tuh luar biasa, tapi entah kenapa orang Swedia katanya suka. Tapi ini tuh aneh banget karena ada pengalaman satu kolega saya, dia bilang dia tuh suka nimbun ini buat difermentasiin, begitu dibuka tuh kayak bom gitu loh, yang buff gitu, terus baunya kemana-mana gitu. Itu aneh banget, dan saya nggak pernah nyoba sih sebenarnya. Di Belanda juga ada ikan herring difermentasiin juga, tapi kayaknya nggak selama ini gitu, jadi nggak menimbulkan bau-bau yang aneh. Dan sebenarnya ikan herring juga lumayan sehat karena termasuk ikan laut yang mengandung merkuri yang tersedikit dibandingin ikan laut yang lain, jadi aman untuk dikonsumsi. Dan ini nih yang di Itali, saya tuh sempet bingung lagi tuh, jadi kayak sempet makan siang bareng kan, saya pesen carbonara di Itali, terus udah gitu yang datang bukan carbonara yang saya pikir selama ini, yang harusnya ada jamur, ada krim, yang datang warnanya kok kuning, ada telur sama ada speknya gitu. Terus saya bilang, kayaknya saya nggak pesen ini deh. Terus teman saya tuh yang kayak, enggak, ini bener carbonara. Ah masa? Iya bener. Jadi anehnya tuh carbonara ya di seluruh dunia memang punya versinya masing-masing gitu. Dan saya baru tahu, oh ternyata jamur krim tuh termasuk, ya saya nggak tahu karena ada juga di negara lain juga ada yang ada jamur sama krim juga, tapi itu sebenarnya bukan autentik dari Itali. Jadi Itali itu bener-bener kalau carbonara
itu pakai telurnya juga telur mentah. Jadi dia matangnya cuma dari pastanya aja, panas pasta gitu. Dan itu lumayan jadi ilmu dan saya udah janji ke orang-orang Italia, iya, saya bakal kasih tahu kebenaran ini ke orang-orang Indonesia gitu. Jadi saat ini saya memberitahukan ini gitu. Dan ya, ini adalah akhir dari presentasi saya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau nanya tentang secara teknisnya atau secara culture, secara perjalanan, itu sangat terbuka. Terima kasih untuk perhatiannya. Ya, terima kasih banyak Bu Linda yang sudah menyampaikan sharing hari ini. Jadi luar biasa banget kita tadi belajar sama-sama dari bagaimana pengalaman hidup beliau gitu, dari lulusan teknik elektronik Maranatha bisa jalan-jalan ke Eropa dan studi lanjut di sana ya. Tadi juga kita lihat bagaimana research project-nya sudah Ibu Linda jalankan gitu ya, membentuk robot untuk people with dementia. Kayak bisa juga ya buat orang-orang kayak kita yang short term memory ya, Bu Linda ya. Jadi ada robot yang kalau buat umur, kayaknya buat umur kita tetap harus menggunain otak kita deh. Takutnya nanti faktor ketergantungan, itu yang bahaya, nggak boleh. ya boleh. Nggak boleh, Ya nggak boleh. soalnya kan banyak ya anak muda ya baru dibilangin Ya, itu alasan kan biasanya, aduh lupa assignment, aduh lupa, itu mah excuse, itu bukan masalah umur, nggak boleh, nggak boleh. oh itu bukan penyakit ya. Nggak, bukan. Penyakit muda itu mah. Iya. Oke, jadi makasih ya Bu Linda sudah sharing dengan kita hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa maupun alumni, mungkin yang punya pertanyaan boleh disampaikan aja di kolom chat atau boleh nanti kasih reaction angkat tangan dan unmute untuk langsung tanya ke narasumbernya langsung. Ya, sambil menunggu pertanyaan nih, sebelumnya kayaknya address-nya kayak lebih cocok ke kakak gitu ya, kelihatannya kayak emang Bu Linda ini masih muda ya. Waduh, itu personal. Iya, benar. Tapi memang umur saya itu mengikuti tergantung orang yang nanya umur saya berapa biasanya. Karena saya punya pengalaman ini lumayan lucu. Jadi kayak dulu sempat saya saat di Italia pun, karena untuk cari housing itu nggak semudah itu kan. Jadi untuk cari rumah, saya lagi itu tuh bareng ada anak kayak dia exchange dari negara Eropa lain, dan umurnya tuh dia baru kayak 20 tahunan gitu. Terus udah gitu saya tanya, mereka tanya dulu umurnya berapa, terus saya tanya, ya coba kira-kira umurnya berapa, ya udah mengikuti aja, kayak mengikuti umur mereka gitu. Oh ya mungkin 20, kata dia. Oh iya makasih, kaset. Terus nanti kalau nanya lagi ke orang lain yang umurnya beda, yang ngikutin umur mereka gitu, ya udah saya mah ikutin aja. Aduh, tapi emang kelihatannya karena emang Bu Linda ini murah senyum ya, jadi emang awet muda gitu ya Bu Linda ya. Resepnya anti-aging. Oke, mungkin pertanyaannya kita bawa relax dulu aja kali ya. Boleh. Saya juga penasaran sih sebenarnya gimana sih pengalaman Bu Linda sendiri itu study abroad di Eropa ya, gak cuma di Netherlands doang, sempat juga tadi ada project di Sweden, ada sempat juga pindah lagi ke Italia. Jadi gimana tuh pengalamannya di masing-masing negara? Kayak ada yang berkesan kah gitu tinggal di Belanda atau tinggal di Swedia dan Italia, gimana tuh? Iya, makasih buat pertanyaannya. Dan benar, saya juga nggak pernah expect sih, maksudnya kayak bener-bener ngebolang gitu. Tadinya saya mikir dari dulu tuh saya pengen travel, tapi pengen travelnya tuh yang santai gitu, yang cuma lihat-lihat, ya gitu, nikmatin gitu. Tapi kebanyakan jadinya travel saya tuh bener-bener yang buat kerja, dan sebenarnya lumayan ngos-ngosan sih, karena saya tuh termasuk yang dulu kan abis beres S2 saya di Belanda. Saya kira tadinya saya bakal menetap di Belanda. Jadi ya saya udah tahu culture-nya kurang lebih. Enggak, ternyata saya ke Italia, dan saya udah mikir ya udahlah saya bakal tinggal di Italia gitu, udah menetap gitu, tahu culture-nya di sana. Enggak juga gitu. Jadi kayak bener-bener harus bikin otak tuh mikir terus, dan kayak
dan masalah birokrasi sebenarnya sih yang lumayan PR banget. Jadi kayak ngurusin visa kita nggak semudah itu, dan masalahnya kan saya nggak dari Indo. Kalau dari Indo kan bisa ya udah ngurusin aja di Indo. Kalau saya tuh bener-bener yang kayak, oh saya butuh surat ini nih dari perusahaan Itali, dari Belandanya udah dikirimin, ternyata suratnya nggak nyampe. Terus kayak ternyata di Itali ada nomor rumah kayak gedung yang sama tapi gedungnya beda, dia cuma beda warnanya doang, dan saya tuh ngasih tahu ke embassy di Belanda tuh ya udah nomor itu aja kan, nggak pakai warna apa-apa, jadi dokumen nggak nyampe gitu. Terus akhirnya sampai harus saya balik lagi ke Belanda ngambil sendiri dokumennya, terus udah gitu harus ke Swedia juga ngurusin lagi. Jadi lumayan ngos-ngosan, tapi berkesannya jadinya ketemu banyak ini nasional, orang beda nasional, jadi kayak tahu culture mereka gimana, tahu banyak hal sih sebenarnya, dan ya Oke, lumayan ya lumayan menyenangkan, ngos-ngosan ya, bolak-balik ya. ngos-ngosan tapi ya worth it lah gitu. Worth it ya, jadi sering jalan-jalan tuh ya, bolak-balik ya. Iya lumayan ya. Jadi Oh, sampai oh ya sama ini dulu pas di Italia tuh, jadi kalau company di Italia mereka nggak biasa pakai bahasa Inggris. Untungnya memang company saya kan multinasional. Dia ada ngomong bahasa Inggris tapi nggak semuanya ngomong Inggris. Jadi begitu saya harus keluar, misalnya saya ngomong sama orang lokal ngomong Inggris, itu mereka nggak ngerti. Saya harus pakai akhirnya Google Translate aja udah gitu. Ya udah saya ngomong terus kasih nih. Beda sama di Belanda. Kalau di Belanda orangnya rata-rata mereka bisa bahasa Inggris. Swedia juga rata-rata bisa bahasa Inggris. Jadi lebih mudah lah. Kalau di Italia lebih enggak. Lebih harus extra effort buat bener-bener stay gitu. oh iya, lumayan ya. Banyak ya tantangannya ya. Lumayan. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit kali ya, Bu Linda ya. Gimana sih pengalamannya dari awalnya dapat predikat cum laude di elektro, terus bisa tiba-tiba lanjut S2 ke Belanda gitu. Kira mungkin teman-teman di sini, rekan-rekan mahasiswa ada yang mungkin tertarik ya kuliah ke Eropa, kayaknya asik gitu ya. Lihat tadi kayak begitu cerita jalan-jalan, saya ke Belanda terus bisa tiba-tiba kerja Jalan-jalan. dapat di Swedia, gitu ya. Ingat jalan-jalan. Ya, Iya, nggak tahu. Kalau misalnya cum laude, saya sih kalau pas S1, saya tuh nyoba untuk nyimbangin. Jadi kayak nggak cuma akademik, tapi pengen juga organisasi sebenarnya. Jadi karena saya kayak tahu kalau misalnya saya terlalu fokus ke akademik, saya ada miss di aspek yang lain. Jadi saya nyoba buat nyeimbangin, dan memang mungkin saya elektro tuh sebenarnya bukan pilihan yang tiba-tiba, iya saya mau elektro tuh, enggak sebenarnya. Ini juga dapat saran tuh dari keluarga, dari kakak. Jadi mereka ngomong, oh kalau misalnya pengen ilmu yang istilahnya bisa dipakai di mana aja tuh coba teknik lah gitu. Terus kebetulan memang papa saya juga suka ngutak-ngatik gitu. Maksudnya tipenya tuh yang senang bikin mesin, bikin efisiensi segala. Terus jadi kayak ya mungkin teknik elektro ini cobain. Begitu masuk, ya saya suka karena arus lemah juga kan. Kalau arus lemah kan saya bisa bikin sendiri dengan microcontroller, terus ngontrol ini itu lebih praktikal buat saya gitu. Dan mungkin karena juga aktif, nggak cuma maksudnya untuk secara akademisnya aja, tapi aktif secara organisasi sama ikut lomba. Biasanya ikut lomba tuh bener-bener diuji kan, maksudnya kita kita udah punya teorinya nih, gimana cara implementasiinnya, dan kita harus tahu gitu. Oh jadi kita tahu kelemahannya gini, berarti yang kita pelajari itu nggak kepake buat untuk aplikasi ini. Jadi kita lebih tahu dan maksudnya lebih terbuka, dan itu lebih ngebudahin untuk kalau kita misalnya pengen keluar dari istilahnya, karena saya udah mau nyiapin diri gitu yang kayak nanti kalau udah di dunia kerja mungkin lebih beda karena lebih praktikal kan, jadi harus tahu juga, tapi saya nggak mau bener-bener praktikal yang
enggak secara dipikir, maksudnya kayak ya udahlah kerjain aja lah gitu, enggak juga, kayak pengen secara oke, kenapa saya pilih ini tuh ada alasan gitu di baliknya. Terus lagi itu tuh emang kebetulan saya memang udah ada rencana pengen S2, tapi ini aneh sebenarnya. Karena entah kenapa tiba-tiba dalam otak tuh kayak ya udah Belanda gitu. Kenapa saya juga nggak tahu. Saya cuma ingatnya tuh kayak iya saya pengen sekolah nyobain di negara yang 4 musim. Terus udah gitu saya tuh lagi tuh sempat nggak tahu apa sih bedanya Netherlands sama Switzerland. Aneh banget pokoknya tuh lagi tuh kayak ngomong sendiri gitu kayak oh mungkin coba Netherlands mungkin Netherlands. Ya udah kayak lumayan random, jadi kayak ya udah cobain Netherlands gitu. Terus sudah dipikir-pikir, kayaknya saya tahu kenapa saya bisa pilih Belanda. Jadi secara tidak langsung, jadi nggak tahu ya, di keluarga saya tuh ada tradisi, jadi setiap tahun kalau ulang tahun, kita tuh makan kue Black Forest dari Holland Bakery. Itu kayaknya udah unconsciously tuh ditanemin. Terus udah gitu kita minum juga Dutch Lady, jadi susu dari Belanda. Itu aneh banget. Terus mama saya juga nggak secara sengaja gitu, tapi kayaknya saya mikir kalau udah tahu baca artikel segala itu tuh kan kalau misalnya iklan juga, makanya kenapa iklan kalian tuh kayak sebenarnya saya nggak mau beli gitu, tapi entah kenapa di supermarket kayaknya nyoba karena di dalam tuh udah ada gitu. Itu jadi kayak semacam strategi marketing juga sih secara psikologi gitu. Saya baru tahu juga gitu. Jadi mungkin alasannya gitu kenapa saya tiba-tiba bisa pilih Belanda. Terus tapi memang begitu saya udah di Belanda juga ya saya suka sih culture-nya gitu. Segalanya terorganize. Terus ya saya bisa bilang sih kalau pengen sesuatu itu memang harus ada persiapan semuanya. Persiapan penting, kesempatan juga penting, keuntungan juga penting. Jadi sebenarnya saya juga saat udah baru beres teknik elektro, saya pikir tuh kayak saya tuh harus nunggu dulu setahun lagi gitu, karena di Belanda tuh ada sistemnya di mana kita tuh harus sebelum nge-apply beasiswa, kita tuh harus nge-apply dulu ke universitas. Kalau universitas udah setuju kasih suratnya, baru kita bisa apply beasiswa. Jadi saat itu tuh saya udah apply 2 universitas, belum dapat suratnya. Sedangkan deadline beasiswa itu udah mepet sekali. Terus kayak itu bulan beasiswa tuh deadline-nya April lagi itu. Saya sebenarnya udah ngurusin untuk segalanya tuh dari bulan Januari kalau nggak salah, nungguin surat, nggak datang-datang, nggak tahu diterima atau nggak dari universitasnya. Dan sampai sebenarnya udah sampai benar-benar udah lewat sih deadline-nya. Terus kayak saya tuh kayak antara pasrah, kayak aduh kasih nggak ya aplikasi buat beasiswanya gitu. Soalnya aneh banget ketika saya nge-print juga kertasnya tuh keluarnya pink semua gitu, kayak kenapa sih, kayak emang udah kayaknya nggak boleh gitu. Tadi mikirnya kayak gitu, terus kayak jangan-jangan udahlah biarin lah, ke-print lagi pokoknya coba aja kirim gimana nanti lah gitu kan selalu ada yang bilang kalau nyoba mah ada kemungkinan, kalau nggak nyoba udah pasti 0 gitu. Jadi udah saya coba dan kebetulan memang langsung ditanya sama pihak beasiswanya, katanya kamu bisa dapat suratnya kapan gitu. Ya saya juga nggak tahu kan ya, jadi kayak iya saya nggak tahu. Nanti saya kabarin lagi, bisa nggak dalam minggu ini, dia ngomong kayak gitu, kayak ya kan saya juga nggak tahu ya gitu, maksudnya itu pihak universitas gitu. Tapi untungnya minggu itu pun saya dapat suratnya. Ya saya nggak tahu kenapa ya, tapi ya disyukuri dan untungnya lolos gitu. Dan jadi saya bisa mulai tahun itu juga S2 saya. Gitu ceritanya. Oke, makasih ya Bu Dinda udah sharingnya, jadi lumayan ya pengalamannya dari stigma makan Holland baik tiap ulang tahun gitu ya, jadi kepikirannya Belanda terus ya. Iya, soalnya dipikir juga kan kenapa harus Belanda, kenapa gitu kan, lagi dipikir gitu. Jadi coba trace back gitu, apa di masa lalu yang dilakukan gitu. Jadi itu kemungkinan gitu, baru kemungkinan, nggak tahu kenapa. Berarti waktu setelah dengar kabar keterima langsung selebrasi juga tuh ya, pesan Black Forest ya di rumah ya, makan-makan. Nggak inget sih, nggak sih kayaknya. Enggak ya? Oh iya, kirain udah gitu makan kan nggak tahu lagi, itu kan belum tahu.
Oh Ya iya udah iya. kesini-sini aja mulai mikir gitu, kenapa ya gitu, kenapa gitu, kenapa harus Belanda gitu. Nggak ada yang tahu ya berarti. Puji Tuhan lah. Jadi ada kesempatan bisa ke sana ya. Iya, Oke. Jadi mungkin saya ingatkan kembali ya bagi Bapak Ibu dosen maupun rekan-rekan mahasiswa dan serta alumni yang mungkin punya pertanyaan, boleh langsung disampaikan lewat kolom komentar di chat atau boleh raise hand dan unmute untuk tanya langsung ke Bu Linda ya. Jadi saya tadi sempat lupa ya buat kabarin bahwa sebetulnya untuk 5 pertanyaan terbaik ya. Jadi untuk 5 pertanyaan terbaik di siang hari ini yang disampaikan ke Bu Linda itu akan mendapatkan hadiah spesial dari Prodi Teknik Elektro yang pasti bukan Black Forest ya, bukan Black Forest Shaolin Break Kiri, tapi hadiah spesial spesial. dari Prodi Teknik Elektro untuk pertanyaan terbaik ya, 5 pertanyaan terbaik spesial untuk merayakan Disnatalis Fakultas Teknik yang ke-56. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya, karena malu bertanya tidak dapat hadiah. Iya, betul. Jadi boleh ya disampaikan. Nah ini di kolom komentar sebetulnya sudah ada yang tanya ya Bu Linda ya. Iya. Ini dari Pak Kiki Wong bertanya, untuk tadi pertanyaannya adalah demikian, trainingnya berapa lama robotnya ya? Oke, boleh dijawab Bu Linda ya. Iya. Jadi ini kelebihannya kalau kita nge-training robot itu jauh lebih cepat dibandingin training orang biasanya. Kalau orang butuh waktu lumayan. Kalau robot yang penting tapi ada drawback-nya juga karena tergantung sistemnya. Kalau kita misalnya sistemnya nggak akurat, ya kita pakai buat yang lain juga hasilnya juga nggak akurat gitu. Dan saat itu saya cuma punya waktu tuh 7 bulan. Itu lumayan limited sih. Dan natural language processing itu termasuk area baru juga bagi saya lah gitu. Jadi masih sempat itu explore dia 7 bulan tuh nggak yang purely nge-training robotnya. Jadi itu benar-benar kayak cari tahu dulu knowledge-nya. Kalau trainingnya sebenarnya nggak lama dan tergantung dari data. Seberapa gede data masukannya. Karena saya dengar juga orang bisa training datanya kalau banyak sih ya bisa sampai seminggu. Tergantung juga kemampuan CPU. Ya. Hanya waktu itu karena saya nggak begitu gede datanya dari 12 orang demensia dictionary-nya dan kayaknya satu paragraf gitu, satu orang demensia atau 2 paragraf gitu. Jadi sentence-nya juga nggak begitu banyak dan itu nggak lama. Oke, terima kasih Pak Kiki Wong yang sudah bertanya. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan kedua ya Bu Linda ya. Ini Iya. ada dari Pak Martinus Andi Putra, boleh Pak open mic untuk bertanya, silahkan. Ya, halo Linda. Halo. Salut deh lihat ada cewek bisa di elektro sampai semaju kamu gitu. Yang kamu Terima kerjain kan kasih. itu biasanya aku cuma lihat di film-film doang biasanya gitu. Iya. Ya, oke. Aku tadi tertarik sama yang kamu cerita gitu loh, bahwa kamu sampai ada di sana itu kan kamu juga nggak tahu kenapa gitu, tapi mungkin karena alam bawah sadar kamu tertanam bertahun-tahun gitu kan dengan tradisi dan lain-lain gitu kan. Iya. Dengan yang kamu udah lakuin sekarang gitu, bisa nggak itu teh diterapin juga dengan teknologi yang ada sekarang gitu, bukan di film ya, karena kalau di film mah udah jauh banget aku sampai kadang-kadang speechless. Dengan teknologi yang udah ada sekarang itu bisa nggak robot itu diprogram sedemikian rupa gitu ya, semacam itu dikasih masukan bawah sadar dia gitu, dan dia baru aktif nanti suatu saat gitu, tergantung situasi, tergantung kondisi tertentu yang mungkin di set parameternya dari sekarang gitu. Jadi dia idle ya kan, tapi dikasih terus tuh inputan gitu kan, dikasih learning terus. Nanti baru aktifnya tergantung kondisi tertentu gitu loh. Mungkin kita kan selalu ada kondisi yang di luar dugaan kita kan. Misalkan gempa bumi, misalkan banjir, bencana atau apa gitu kan. Jadi robot-robot ini ditrain dulu sebelum kejadian gitu loh. Ya sama kayak tadi kan, kamu kan mengambil keputusannya kan, kamu nggak tahu kenapa gitu kan, kamu sendiri bilang gitu loh, aku nggak tahu kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Itu sering terjadi, itu ya yang aku
kasih ke bidang yang aku kerjain juga kadang-kadang ya itu yang terjadi. Orang itu bisa ada di satu tempat itu sebenarnya pasti ada alasannya gitu, nggak mungkin gitu-gitu aja gitu kan. Nah, kalau untuk kita bicara robot, apakah itu bisa gitu dengan teknologi sekarang gitu. Jadi dia idle, dia kosong, dia standby, tapi dia aktif kalau ada kondisi tertentu gitu, sesuai parameter yang kita kasih dari sekarang gitu. Jadi dia aktifnya pada saat dibutuhkan, nggak tahu kapan gitu, tapi terpicu oleh kondisi tertentu gitu. Nah gitu aja yang aku pengen tanya. Thank you. Iya. Terima kasih buat pertanyaannya. Ya, kalau kita bicarain untuk sistem sih sebenarnya nggak ada yang mustahil ya. Jadi yang penting asal kita tahu yang nge-triggernya apa, kita bisa latih. Jadi kayak misalnya nggak beda juga kan kayak misalnya smart home itu juga kan di-trigger kan sama kita, itu suara gitu, di-triggernya dengan nyalain lampu, nyala. Itu juga sama bisa diterapin maksudnya untuk kondisi tertentu. Tapi kita harus tahu yang nge-triggernya tuh apa, dan kita harus tahu juga sensor yang kita gunainnya untuk ngedetect kondisi tertentu itu, gitu. Dan memang tantangannya adalah keakuratan dari sistemnya sendiri. Makanya kenapa harus ada dites dulu, dikasih kayak simulasi, biar jadi saat kejadian itu tuh nggak ngasih outcome yang nggak kita expect. Jadi nggak beda sih sebenarnya kayak misalnya kita juga sebagai orang yang diedukasi misalnya gitu, kita juga kan dipersiapkan dulu sebenarnya, nggak langsung kayak oke, saya belajar nih selama ini sampai S1 gitu. Saya mungkin nggak pakai nih ilmunya sekarang gitu. Tapi mungkin bisa kepake saat ada kondisi tertentu. Kalau misalnya di elektro gitu, saya udah belajar tapi kayaknya sekarang saya nggak pakai gitu untuk kerjaan saya secara langsung. Tapi tiba-tiba di rumah ada yang nanya, ini gimana ya kalau misalnya ada aliran listriknya ini. Mungkin dengan knowledge yang kita punya sebelumnya, itu tuh kita bisa gitu, oh ya mungkin diginiin gitu, langsung kepikiran gitu, dan itu bisa di training gitu, di robot, di triggernya tuh bisa ada banget gitu. Dan memang saya tahu kalau untuk beberapa project tuh kesannya benar-benar futuristic, tapi kalau di luar tuh memang mereka udah emang nyampe tahap situ, tapi kalau di film memang itu lebay. Maksudnya kadang-kadang itu belum ada secara scientific proof-nya. Tapi kalau yang udah project research di institute, di universitas, itu udah ada secara research-nya tuh udah ada gitu. Jadi udah mungkin. Dan kalau di Indo mungkin memang belum fokus banget kan ke arah research itu, makanya kesannya tuh kayak oh futuristic banget gitu. Tapi sebenarnya yang kalau research yang udah ada di universitas biasanya tuh udah memungkinkan. Karena kan kalau robot itu kan kita rancang kan untuk satu instruksi tertentu gitu kan. Maksudnya jadi nggak multiple instruction gitu loh. Maksudnya aku tanya gitu makanya kalau kita bisa inputin dia gitu kan, dia bisa handling suatu saat kalau kondisinya itu terjadi untuk multiple task gitu loh. Itu bisa ya sebenarnya ya. Tinggal mau apa enggak gitu ya berarti ya. Bisa, tapi harus hati-hati karena apa? Tergantung kualitas datanya sendiri. Jadi nggak beda. Kalau misalnya guru saya ngajarinnya nggak bener ya semuanya jadi nggak bener gitu. Jadi tinggal tergantung, makanya asal dijaga parameternya sebenarnya mungkin aja ya bahwa robot itu dilatih untuk multiple task tanpa pengendalian sama sekali loh. Maksudnya otomatis dia lakuin gitu. Karena kan misalkan saya ngebayangin kalau terjadi bencana gitu kan, orang-orang itu kan panik kan gitu kan. Panik itu kadang-kadang kan malah jadi berbahaya gitu loh. Tapi kalau itu robot, ya kan, dia pasti bisa bereaksi jauh lebih logik gitu kan. Untuk secara objektif yang terjadi dalam bencana itu gitu loh, maksud aku gitu gitu. Tapi kan itu nggak mungkin cuma satu task aja kalau udah ngomong bencana kan, pasti itu multiple kan gitu kan. Gitu loh maksud aku. Tapi sebenarnya bisa aja ya, cuma masalah asal selama input datanya bisa dijaga aman, itu bisa berarti ya. Input data bagus, tapi kita juga harus lihat secara teknis dan secara sebenarnya security-nya sih yang masih kita takut sekarang.
seberapa aman itu nggak dihack sama orang. Kalau dihack Ya, bahaya. ya Banyak selalu ada aspeknya kejadian sebenarnya. itu gitu. Karena di zaman, ya kalau lihat di film-film yang zaman ratusan tahun ke depan kan, yang hacker mah hacker aja gitu kan. Yang maksudnya Iya, itu nggak bisa jadi jaminan gitu. Ya tapi iya. bisa ya. Oke, kalau gitu. Hanya banyak Kita ini aspek yang sharing tetap yang harus tahu. dipikirin. Ya, Ya, ya. Oke, thank you. ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Martinus. Yuk, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada Pak Inocencio Aloysius Loe. Boleh dipersilakan untuk open cam dan unmute ya, disampaikan pertanyaannya Pak. Maaf Pak, suaranya sepertinya masih di mute ya. Oh, nggak ada suaranya di sini. Ya, suaranya masih belum terdengar. Sekarang bisa dengar? Ya, sekarang Ya. udah jelas. Oke. Aduh, maaf Pak, suaranya hilang lagi Hilang lagi. kayaknya. Tadi udah kedengeran. Sekarang bisa? Nah, Iya. sekarang bisa. Oke, sorry. Kepotong waktunya jadi ya. Ya, halo Linda, ini masih pagi ya di Belanda ya? Iya, 9.39. 9 pagi. Ya, tadi luar biasa sekali ya ceritanya, pengalaman hidup, sampai suksesannya sampai bisa keluar negeri segala macam. Mungkin tadi yang belum disebut tuh, Bu Linda ini dulu ketua himanya angkatan 2009 juga loh, jadi komplit lah. Oke, saya mau mancing dikit aja, mungkin buat informasinya adik-adik mahasiswa gitu. Tadi kan udah cerita soal metode, soal teknologinya, masalah biomedical engineering segala macam gitu. Nah, kalau saya sendiri lulusan elektro itu lanjutnya lebih ke manufaktur. Nah, kalau buat biomedical engineering sendiri, kan tadi Linda juga bilang di Indonesia kayak belum terlalu berkembang gitu ya. Tapi future prospect-nya menurut Linda sendiri gimana gitu nanti untuk industri ke depannya? Kayak ya, let's say bisa jadi lapangan kerja yang menarik misalnya, atau terus yang kedua, kan Linda udah kerja ya sama orang-orang di luar gitu. Mungkin bisa cerita sedikit gitu pengalamannya kerja dengan orang-orang luar itu gimana. Sama yang jelas kan tadi kayak bikin robot itu kan mungkin lebih fokus di NLP-nya ya. Ya. Nah, itu kerja sebagai tim itu gimana gitu. Mungkin bisa cerita sedikit. Thank you. Oke, terima kasih Bapak Ino atas pertanyaannya. Jadi untuk prospek biomedis, ya kalau menurut saya sih belum berkembang banget di Indo tuh karena memang belum ada informasi loh. Maksudnya kalau orang udah mulai ngeh tahu, oh ini tuh bisa sebagai salah satu solusi. Apalagi kalau misalnya kita kayak healthcare di Indonesia, pekerja terbatas, pekerja kayak dokter, suster, mereka kan kelelahan gitu dengan populasi yang segini banyaknya. Jadi mungkin karena belum masuk aja sih kalau kata saya sih. Kalau udah begitu dikasih pengertian gimana bisa meningkatkan efektivitas kerja dokter atau suster, menurut saya bagus perspektifnya di Indo karena selain maksudnya populasinya besar itu bisa sangat membantu gitu. Jadi salah satu contoh misalnya saat ini tuh kayak ada berkembang juga kayak buat detect kanker paru-paru pakai machine learning. Jadi emang ada perdebatan. Jadi ada dokter yang secara konvensional mereka nolak gitu kayak nggak mau lah ngapain gitu. Kok robot ngambil kayak teknologi ngambil kerjaan kita gitu. Tapi di satu sisi ada radiologis yang open-minded gitu, yang otaknya lebih terbuka, mereka bilang, oh bagus ada sekarang kita punya tools gitu, maksudnya
karena dengan ngedetect kanker di paru-paru dengan machine learning, dia ngebantu benar-benar menghemat waktu. Jadi di training kan, jadi udah ada di label nih, kalau misalnya ada flag di paru-paru seperti ini, namanya ini, nanti machine learning tuh kayak ngasih cepet gitu, kayak ngasih tahu nih indikasi ini kayaknya gini, nanti radiologisnya bisa langsung cek gitu. Oh ya benar, ini benar-benar, ini berarti ada ini, dia penanganan bisa langsung cepat. Jadi ada yang bilang kalau kayak dokter radiologis dia nolak masuknya teknologi ini, mungkin mereka akan tertinggal dengan rekan-rekan dokter yang lain yang lebih terbuka gitu. Dan saya lihat prospeknya sangat besar gitu di Indo. Hanya memang belum in aja gitu. Terus untuk yang kedua, untuk kerjasamanya dengan orang-orang di luar, yang saya bisa lihat, jadi memang dari cara kerja itu untuk Eropa Utara biasanya, termasuk Belanda ke Swedia, mereka tuh tipenya memang lebih terorganize semuanya harus terplanning, dan benar-benar ya kita punya ada bagian-bagian yang harus dikerjain. Jadi istilahnya tuh untuk kerja secara sendirinya ada, kerja secara timnya juga ada gitu. Memang ada yang ngomong individualis biasanya kan gitu, orang-orang luar tuh mereka sebenarnya dibilang individualis tuh enggak juga. Jadi kayak mereka tuh individualis terlihat karena mereka benar-benar fokus ngerjain bagian mereka. Tapi begitu mereka keluar untuk diskusi sama tim, mereka tuh ya oke gitu, bisa diajak kerjasama. Kalau Italia sih lebih santai, tapi saya nggak tahu, mungkin lagi itu saya ada di kota turis Florence, jadi kayak vibe-nya tuh vibe turis gitu loh, yang kayak bener-bener weekend tuh bisa ke Duomo gitu, yang orang-orang biasanya pergi sengaja gitu ke sana gitu, dan orang itu santai gitu. Nggak tahu sih, kalau saya sih kurang cocok dengan culture kerja di Italia, tapi memang orangnya sangat ramah dan sangat baik gitu, lebih banyak sosialnya istilahnya gitu. Dan ya saya sih lebih cocok kerja dengan orang-orang yang memang udah terorganisir dan terplanning. Jadi kita tahu nih kita punya project gede ini, kita bagi-bagi ini bagian-bagian, nanti kita ketemu dan biasa meeting tuh regular gitu di sini gitu. Jadi kita tahu progresnya, dan kita kalau kita nggak bisa, kita nggak tahu ya kita ngomong aja. Jadi yang lain juga ngebantu, karena dengan kita diem, kita bilang ya kayaknya gue bisa, ya udah pokoknya gue bisa gitu. Itu kan nanti ngedownin tim yang lain gitu. Karena intinya pada akhirnya kan kita pengen bikin project ini sukses bareng-bareng gitu. Tapi memang kita juga harus ngambil andil bagian kita. Jadi jangan segala nggak tahu, coba dulu gitu. Kalau udah coba terus kita kasih tahu, nih gue udah coba ini, tapi kayaknya nggak ada prospek, gimana ya kira-kira gitu. Itu lebih oke sih. Ya gitu. Di lain kata, oke juga ya diterima di Italia tapi terus dipindahin ke Swedia gitu. Kalau bisa dibilang lumayan tahu culture aja sih ya, tapi memang saat saya udah di Italia lagi itu kerja, saya makanya kenapa saya mikir enggak, saya pengen balik lagi ke Belanda, dan mendingan saya mau terusin S3 karena biar research-nya lebih dalam lagi gitu. Menarik juga tadi dibilang tetap ada pro kontra ya soal penggunaan ini, meskipun dari Eropa yang mungkin secara teknologi dan mindset lebih maju, tetap ada pro kontra semacam itu tuh ya menarik juga, saya baru tahu. Iya, jadi ya kalau mau nambahin tuh maksudnya kalau di Eropa tuh kita biasanya mikirnya wah gitu, maksudnya yang kayak oh mereka orangnya maju banget gitu. Kalau dipikir tuh dibilang maju banget, iya sebagian negara, tapi nggak semua negara Eropa maju. Itu karena mereka tuh ada namanya European Union. Jadi mereka tergabung ke dalam satu Uni Eropa. Jadi ketika mereka kesusahan, mereka dibantu sama negara-negara yang emang lebih kaya dan lebih maju gitu. Jadi nggak semua negara di Eropa pun semaju itu, nggak gitu. Oke, Lynn. Thank you banget sharing-nya. Sukses selalu. Ya, thank you.
Oke, terima kasih untuk Pak Inocencio Aloysius dulu yang sudah bertanya. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Clarence ya, dari Ko Clarence Amadeus. Boleh dipersilakan untuk bertanya. Iya, suara saya terdengar. Iya. Ya, sudah jelas. Ya, Oke, boleh. terima kasih kesempatannya untuk bertanya, Bu Linda dan semuanya. Selamat sore. Saya mau tanya, ada 2 pertanyaan, boleh ya? Iya. Mau saya tanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan robot tadi yang berhubungan dengan orang demensia tadi ya. Iya. Itu kan kita bisa berinteraksi ya antara robot dengan manusia, jadi kan tadi natural language processing gitu ya. Iya. Nah itu kan yang kita proses itu kan katanya atau kalimatnya gitu kan. Iya. Nah apa bisa atau enggak kalau misalnya yang kita proses itu kan sebetulnya outputnya tadi kan adalah kira-kira orang ini sedang senang atau sedang sedang gelisah, sedang galau atau apa gitu kan. Nah kalau memang emosi seperti itu bisa nggak kalau kita misalkan yang kita ambil bukan kata-katanya tapi adalah intonasi orang itu berbicara gitu. Karena kan misalnya seperti tadi kalau misalnya kalimat itu kan bisa tadi katanya Sarkastik, sarkastik kita nggak gitu tahu. kan. Ya. Tapi kalau nada itu kan ada orang sarkastik itu kan khas gitu loh. Itu pertanyaan pertama tadi, itu mengenai proyeknya. Pertanyaan kedua sebetulnya nggak sama proyeknya sih, saya cuma pengen tanya gini, kalau misalkan kita mau kuliah ke luar negeri gitu ya, kira-kira starter pack-nya gitu, artinya kompetensi dasarnya yang kita perlu, kiat-kiatnya yang kita perlu punya itu, skill-skill dasarnya untuk survive itu apa? Itu aja sih pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke, thank you buat pertanyaannya. Jadi buat yang pertama, iya, jadi bisa banget. Jadi kayak kata dan dari istilahnya gimana bilangnya, kata tuh cuma salah satu input yang bisa kita training. Jadi saat itu emang kita ngambil kata karena itu yang paling simpel sebenarnya. Tapi kalau mau intonasi pun bisa karena kita pakai nanti sinyal processing dan kita trainingnya lebih ke sinyal. Dan sebenarnya nggak cuma sinyal aja gitu. Dari intonasi kan berarti sinyal suara. Kita lihat dari amplitude-nya, kita lihat dari frekuensinya, tinggi nggak, rendah nggak, atau gimana, dari keras rendahnya suara. Itu nggak cuma itu juga. Jadi kayak mau dari ekspresi muka pun, jadi dari biasanya dari image video tadi yang kamera dia ngelihat itu juga bisa. Jadi kayak ngedetect dari misalnya senyum, kita tahu gitu. Dan pada akhirnya kalau pengen sistemnya semakin mendekati sempurna dan lebih akurat, itu emang kita butuh multimodal. Jadi yang namanya multimodal tuh itu kayak kita misalnya manusia aja. Emang kita kan juga nerima tuh banyak kan. Kita ngelihat tuh dari mata, dari telinga, dari kata-kata juga kita kan ngeh gitu. Coba kalau misalnya orang ngomong, iya ini hujan, itu misalnya dari kata-kata doang, iya ini hujan, terus kayak ya udah nggak tahu gitu, itu ya menurut saya sih itu netral sih karena ini hujan gitu. Kecuali aku senang kayak gini, sebenarnya kalau manusia kan kayak lu bener nggak seneng gitu, kayak nggak nunjukin ekspresi mukanya gitu. Makanya limitasi dari robot itu training tadi itu karena dari waktu juga kan saya sih sebenarnya, jadi proyeknya masih terus lanjut, tapi bagian yang saya fokus tadi emang ke kata aja, tapi tidak menutup kemungkinan untuk intonasi, untuk ngelihat, jadi dari kamera, image, hanya memang kalau di Eropa itu rada susah kadang-kadang kalau untuk image. Karena privacy ya, jadi kadang-kadang kan maksudnya nggak mau semua orang dimonitor, diliatin gitu sama robot gitu.
tahu gitu ngapain gitu. Jadi kadang-kadang mereka ada bilang juga harus pakai namanya consent dari mungkin orang family, biasanya keluarga, karena kan kita tahu orang demensia mungkin udah nggak bisa ngambil keputusan. Bagi mereka ya nggak tahu gitu, ya udah serahin gitu. Jadi kalau misalnya keluarganya setuju, oke, nggak apa-apa ini orang tuanya atau kakek neneknya dimonitor gitu, nanti mukanya diambil, lihat ekspresinya, intonasinya dianalisa, itu nggak masalah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan, dan itu bagus gitu. Untuk intonasi benar, buat sarkastik kita tahu gitu. Tapi buat konten mungkin kita nggak begitu tahu, karena intonasi iya bisa sih. Tapi setiap orang beda-beda ya. Kadang-kadang ada yang memang bawaannya gitu, bawaannya tuh kayaknya high gitu, kayak seneng aja gitu, walaupun sedih tapi ya gitu gitu. Ada yang bawaannya low gitu, yang kayak walaupun seneng cool gitu. Itu sih makanya, tapi harus tetap ada research-nya lebih jauh lagi gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, untuk starter pack ke luar negeri, yang paling penting adalah bahasa. Bahasa itu paling penting. Jadi benar-benar tergantung di negara mana kalian akan tinggal. Kalau bahasa lokalnya kalian nggak bisa, itu hidup jauh lebih susahnya berkali-kali lipat. Saya juga bingung kadang-kadang karena lagi itu saya sempat udah ngambil ini kan IELTS. Dimintanya 6,5. Saya udah dapat 7 kan. Jadi saya pikir oh ya udah gitu, oke gitu. Tapi memang Inggris saya nggak dipakai, biasa di Indo kan. Begitu sampai sini, saat lecture atau diskusi sama temen kelas, itu udah benar-benar hilang aja gitu, kayak nggak ngerti gitu mereka ngomong apa, dan itu rugi banget menurut saya, karena begitu kita hilang informasi, kita tuh harus nyarinya lebih banyak lagi gitu. Jadi mungkin lecturer kayak dosennya ngasih tahu nih hal-hal yang pentingnya ini, jadi kita udah nggak usah nyari-nyari kemana-mana lagi gitu, karena saya nggak dapet informasi itu, dan kayak ya udah belajarin buku gitu kayak, tapi dan itu juga nggak efektif. Dan benar-benar bahasa tuh rekomendasi banget, karena untuk kita ngobrol sama sesama yang lain juga, teman-teman segala, itu tuh jauh lebih enak. Dan memang saya ngerasa itu ada tahapnya. Jadi kayak kalau mau ngobrol dulu tuh sehari-hari. Jadi ajak ngobrol gitu, itu kiat-kiatnya dari saya, karena benar-benar apalagi kan sistem belajar di luar itu beda sama di Indo. Kalau di Indo tuh kayak ini loh gitu masalahnya, ini loh jalannya, asal ikutin jalannya aman. Kalau di luar enggak, ini loh masalahnya, jalannya terserah pilih. Karena bagi profesornya juga kayak siapa tahu kalian nemuin jalan yang lebih baik dari saya gitu, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi kayak ya kalau kita nggak ngerti itu, kita bisa hilang tuh, lost tuh bener-bener hilang gitu. Kadang-kadang orang, saya juga lihat maksudnya secara personal gitu, orang-orang yang masuk bareng saya dan mereka tuh kayak nggak kuat, kadang-kadang nggak tahan, jadi mereka pelariannya ke yang negatif, dan itu susah sebenarnya, karena bagi saya mau narik mereka juga susah, karena bagi saya juga lagi struggle gitu, kayak mau settle gitu, dan itu nggak mudah memang. Tapi kalau udah bisa bahasa, saya ngerasain sekarang, saya kan udah mulai lancar gitu, maksudnya ngerti orang ngomong, dan diskusi juga maksudnya untuk arah akademik juga udah bisa diskusi gitu sama supervisor segala, itu jauh lebih enak gitu, bener-bener smooth jadinya, kayak ngerjain project ini, oh gini ya, terus kayak kita tuh bisa ada humor juga loh gitu, jadi nggak bener-bener serius kayak, karena kadang-kadang kan kalau nggak bisa bahasa Inggris, kalau saya gitu nggak begitu ngerti banget, jadi rasanya tuh insecure gitu, kayak jadi ya udahlah nggak ngomong deh gitu, padahal rugi gitu, kayak kita tuh hilang banyak informasi, dan itu penting sebenarnya. Jadi yang saya tekanin banget tuh itu bahasa Inggris atau bahasa lokal di mana kalian akan studi. Sudah itu mah ya tinggal biasa jalanin aja kayak kita di Indo gitu. Kalau kita udah bisa bahasa Indo kan enak gitu. Kayak kita udah biasa, kita tahu mau apa juga bisa. Itu sih.
Oke, terima kasih jawabannya. Iya. Linda. Iya. Sorry. Ya, terima kasih buat Clarence yang sudah bertanya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, mengingat waktunya sudah mau habis. Jadi satu pertanyaan lagi ini ada dari Kevin Teddy ya. Kevin Teddy, boleh dipersilakan untuk bertanya, untuk open kameranya, untuk unmute, dan bertanya ke Bu Linda. Oke, suara saya sudah terdengar? Ya. Ya, jelas. Ya, makasih Felix dan Linda dan panitia di sini. Saya Kevin Teddy dari Angkatan 18 Teknik Elektro. Izin bertanya, Bu. Saya ini akhir-akhir ini emang lagi tertarik buat belajar machine learning nih. Teorinya saya udah dapat dari kelas pengenalan pola. Nah, tapi dari teori-teori itu saya agak bingung buat ngepraktekinnya di mana. Oh ya, untuk itunya, untuk machine learning-nya saya juga kebetulan tertarik sama aplikasinya buat robot asisten yang tadi dipresentasikan sama Ibu. Kira-kira saya bisa start-nya dari mana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi kayak kalau buat aplikasi, ya mungkin udah dapat nih teorinya banyak banget gitu. Sebenarnya sih kalau mau gampangnya ya, kalau saya sih selalu referensiin machine learning itu sama kayak kita anak kecil, mau nge-training anak kecil gitu. Jadi kan anak kecil nggak tahu apa-apa. Dan ya kita gimana caranya kita kasih nih inputan data kan. Bisa itu dari orang tua, bisa itu dari sekitar, dari sekolah. Bisalah jadinya anaknya belajar gitu. Dan kalau machine learning sendiri itu yang saya bisa kasih tahu tuh ini basicnya ya. Jadi kayak dia tuh ada supervised sama unsupervised. Jadi kayak kita bisa nih nge-training anak kita untuk selalu diliatin atau enggak gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya diliatin tuh istilahnya kita nge-labelin. Jadi kayak misalnya tadi ada kata-katanya, aduh sedih banget ya, kita jadi nggak bisa keluar. Oh, saya labelin negatif gitu. Jadi itu kita labelin, dan ini salah satu sebenarnya drawback dari supervised learning, karena kita habis waktu buat nge-labelin aja gitu. Dan itu tuh kita nge-labelin juga nggak cuma sendiri, kita butuh validasi dari orang lain juga kan gitu. Atau yang paling penting dari expertnya gitu. Terus mulai dari mana sebenarnya dari hal-hal yang saya bisa suggest mungkin langsung kayak cobain ke Kaggle kalau nggak salah, di situ tuh banyak banget kayak buat praktis aja gitu, kayak dia kasih nih ada suatu case dan pecahin lah gimana gitu. Itu kayak ada, dia juga ada ininya, tutorialnya juga kok gitu buat machine learning. Terus kalau yang unsupervised yang tadi itu tuh lebih kayak clustering. Jadi kalau yang supervised kan itu kayak labeling tuh klasifikasi kan, nge-kelas-klasin gitu. Kalau cluster tuh kayak ngelihat dia ada feature-nya yang sama, saya bagi gitu. Dan sebenarnya sekarang juga yang lagi banyak digunain tuh lebih ke deep learning. Dan kalau deep learning itu bisa juga, deep learning juga bisa jadinya supervised gitu. Hanya memang ini lebih menjanjikan kalau deep learning. Karena dia mirip kerjanya tuh kayak kerja otak manusia. Dan ya, tapi itu lumayan kompleks sih. Kalau mau yang simple dulu, maksudnya coba kerjain bener-bener nge-codingnya. Biasanya kalau dari coding mulai kayak ngeh gitu, kayak tahu. Soalnya kalau nggak tahu konsep, nggak bisa gitu, nggak bisa coding gitu. Apalagi ya, tapi kalau misalnya mau lebih detail, nanti saya mungkin bisa kirim ke emailnya atau apa gitu, bisa gitu. Oke, cukup menjawab. Makasih, Bu. Ya. Oke, terima kasih untuk Kevin. Jadi sepertinya masih ada satu pertanyaan lagi, Bu Linda, boleh ya? Iya. Oke, ya boleh satu pertanyaan lagi dari Vincent Jonathan.
Selamat siang semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Vincent Jonathan dari Angkatan 21 Teknik Elektro. Saya ingin bertanya, dalam sebuah development sebuah project, tentu kita harus mendapatkan pertama inputan bisa dari sensor. Itu harus aktual dan benar sesuai kondisinya. Terus kita harus melakukan pengolahan data yang benar juga sehingga kita bisa menghasilkan outputan yang reliable atau dapat diandalkan. Seperti yang tadi saya lihat di presentasinya, dari outputannya itu aja masih ada beberapa yang miss, ada beberapa yang salah. Nah, dan itu pasti penyebabnya banyak, bisa dari algoritmanya ataupun dari pendekatan kita dalam memperoleh datanya. Nah, pertanyaan saya, dalam mengembangkan suatu proyek, misalnya kita ingin membangun sebuah autonomous car gitu, kita lebih baik melakukan memfokuskan gimana ya bilang, lebih memilih kita coba berbagai pendekatan untuk mendapatkan datanya. Kita misalnya cobain sensor A, B, C, atau kita lebih baik memfokuskan pengembangan di dalam bidang algoritma atau softwarenya. Misalnya kita menggunakan sensor gyro, kita bisa implementasikan filter alpha gitu, atau kita lebih baik kita coba sensor A, B, C dulu nih biar kita tahu yang mana. Gitu sih pertanyaan saya. Oke, ya thank you buat pertanyaannya. Coba saya rangkum dulu. Soalnya memang semua bagian penting, tapi mungkin yang ditanyakan yang mana dulu yang paling krusial. Betul, Kak. Iya, jadi pertama, yang paling penting sih karena step kan benar-benar dari inputan kan, sensor. Kalau misalnya dari sensornya aja data udah nggak benar, nanti ke belakangnya tugasnya lebih berat, bukannya mustahil buat ngebenerin data dari sensor, tapi tugas nanti ngebrebet ke belakangnya tuh jauh lebih berat gitu. Kalau kita bisa udah optimalin di sensornya, benar-benar dari kita juga harus tahu maksudnya seberapa akurat dia ngambil datanya, seberapa reliable si datanya gitu, dan kita harus pastiin kalau si datanya ini memang kita buat dapetin nanti di akhirnya tuh berguna nggak si data ini gitu. Jadi nggak asal ya udahlah saya ambil dari segala macam sensor, itu juga kan nanti jadinya lebih ke ekspensif ya. Jadi secara waktu, secara cost itu ekspensif. Jadi benar-benar harus pemilihan dari sensornya harus udah benar dulu. Terus baru masuk ke ngolah data. Jadi benar-benar ya per step sih, itu step benar-benar dari ngambil datanya kalau udah lumayan benar, nanti ke pengolahan tuh nggak seribet kalau misalnya sensornya aja datanya udah nggak benar. Iya, mending kalau misalnya kita masih bisa ekstrak suatu informasi yang berguna gitu. Jadi lebih ke data sih kalau saya. Oke, terima kasih. Tapi tetap yang lain juga penting gitu istilahnya, tapi harus dari yang utamanya dulu gitu. Cukup menjawab sih, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Vincent Jonathan yang sudah bertanya di siang hari ini. Oke, jadi para hadirin, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa dan alumni, kita sudah tiba di penghujung acara.